Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan kembali tapi dengan materi yang berbeda, masih seputar algoritma dan pemrograman. Jadi materi yang akan kita bahas adalah perulangan atau looping. Pengertian dari perulangan atau looping adalah struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah yang sama secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi kalau kita pakai looping ini, kita tuh nggak perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Jadi sekali terus nanti keluarnya otomatis sama dengan kode yang kita tulis pertama tadi. Nah, analogi perulangan atau looping ialah contohnya menghitung 1 sampai 10, absen satu kelas dari nomor 1 sampai terakhir, terus nyuci baju satu per satu sampai habis. Nah, itu tuh semua contoh perulangan kan. Nah, kenapa perulangan itu penting? Yang pertama, kenapa? Karena kalau tanpa perulangan, kode itu jadi panjang, terus ribet, gak efisien juga kan. Nah, kalau misalkan kita pakai perulangan, kode tuh bisa lebih singkat, terus lebih rapi, juga lebih efisien. Di sini ada beberapa jenis-jenis perulangan. Jenis-jenis perulangan yang umum dipakai itu ada 3, yaitu for, while, sama do while. Nah, itu kalau do while itu ada di beberapa bahasa. Mereka bertiga itu konsepnya tuh sama, cuman beda cara pakainya aja. Nah, yang pertama ada perulangan for. Perulangan for itu digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Contoh, for i in rank 16 print i. Nah, di sini program akan mencetak angka 1 sampai 5. Terus kalau ada pertanyaan, kok cuman angka 1 sampai 5, kenapa enggak 6 gitu? Kan di sini ditulisnya 6. Karena 6 itu adalah batas akhirnya, yang batas akhir itu di dalam perulangan itu tidak ditulis. Jadi kalau misalkan kita mau nih angka 6-nya diikutkan, berarti di sini tulisannya 1 7 kayak gitu. Jadi nanti yang akan output yang akan keluar itu 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi di sini itu 6 hanya batas angka aja, tapi batas angkanya itu yang mana dia tidak diikutkan ya. Nah, di sini ada cara kerja for. Yang pertama, cara kerja for itu nilai awal ditentukan. Seperti tadi ya, kita sudah menentukan nilai awal. Terus program mengecek batas perulangan. Yang ketiga, kode dijalankan. Yang keempat, nilai bertambah. Yang kelima, berhenti saat kondisi tidak terpenuhi. Oke, perulangan while. Perulangan while itu digunakan ketika jumlah perulangan belum pasti, tergantung kondisi. Contoh, i sama dengan 1. I ini di sini apa sih? I itu adalah indeks. Dia itu cuman variabel aja yang biasa dipakai sama programmer ya, i itu. Jadi kalau i itu adalah angka pertama kayak gitu. Kita mulainya dari 1 nih, mintanya kayak gitu. Jadi kita nulisnya 1. Kalau misalkan kita i-nya mau misalkan 3, kita mulainya dari 3, ya udah kita tulis i sama dengan 3. Selama kondisi benar, perulangan terus berjalan. Kalau misalkan kondisi benar nih, mintanya sampai 5, kurang dari 5, misalkan 1 2 3 4, berarti dia tetap terus berjalan. Tapi kalau misalkan dia lebih dari 4, berarti perulangan akan berhenti kayak gitu. Di sini ada perbedaan for dan while. Perbedaan kalau for itu jumlah perulangan jelas, lebih ringkas dan aman untuk hitungan. Tapi kalau while, dia itu jumlah perulangannya belum jelas, lebih fleksibel dan bisa jadi infinite loop. Infinite loop itu apa sih? Infinite loop itu adalah perulangan yang tidak pernah berhenti. Contoh kesalahan. Nah, ini bentuk codingannya. Karena i tidak bertambah, loop jalan terus kayak gitu. Nah, ini tuh bisa jadi
infinite loop. Itu harus hati-hati ya guys kalau buat while, karena bisa jadi nanti kalau misalkan ada kesalahan dalam penulisan kita, loop kita akan berjalan terus kayak gitu. Jadi nggak akan berhenti. Nah, contoh penerapan perulangan, yang pertama itu menampilkan data. Yang kedua, menghitung total nilai. Yang ketiga, membuat menu berulang. Yang keempat, game dan animasi. Yang kelima, proses data banyak. Nah, ini penerapan looping kita bisa pakai untuk beberapa penerapannya kayak gini. Kesimpulannya ialah perulangan menjalankan perintah secara langsung, membuat program lebih efisien. Jenis utamanya for dan while. Itu harus hati-hati agar tidak terjadi infinite loop. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang looping atau perulangan. Semoga teman-teman semua bisa memahami dengan baik. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.